perapatan. Setelah 500 meter, bergabung ke Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Jalan Tol Tahi Bonar Simatupang. Pernyataan Luhut yang menyebut Haris dibiayai sekolahnya oleh Luhut. Haris juga membantah soal tuduhan penjahat yang ditujukan Bonar Simatupang. Langsung aja ya guys. Ini dia Mampang Perapatan. Kita keluar. Setelah 400 meter, bergabung ke Jalan TB Simatupang. TB Simatupang. TB Simatupang. Pemirsa di Datuk Luas, apakah kesaksian Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi bukti kuat tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan aktivis HAM? Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa silaturahmi dengan Dr. Barir Cahyono ya dok ya. Dr. Barir Cahyono untuk aslinya dari Lamongan gitu dok. Okay. Untuk SMA-nya angkatan 9093. Gitu. Mungkin sebelum ngobrol panjang lebar mungkin bisa disampaikan sedikit dokter terkait CV panjenengan di saat waktu mondok dok. Aduh. Ya, terima kasih Dokter Soleh. Iya, dokter. Luar biasa ini kesempatan yang baik ketemu Iya, Dokter Soleh yang memang menjadi ikon kita bersama. Nah, di tempat ini di Citos ya, di Imperial Dimsum di kawasan Cilanda, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Alhamdulillah. Ya, walaupun memang di Tebu Ireng kita masih belum sempat ketemu. Ya, sebenarnya kalau tahunnya masih bisa ya dok ya, cuma mungkin Pak Jenderal sudah SMA, saya masih SMP dok ya. Jadi cukup jauh ya. Gitu, dokter. Jadi memang kita seprofesi, saya dengan Dokter Soleh cuma memang saya lebih duluan saja di SMA. Nah, ini yang menarik sebetulnya silaturahmi dengan teman-teman Tebu Ireng ini, gitu ya. Ini keberkahannya luar biasa yang saya dapatkan ya. Di samping memang saya di Tebu Ireng di SMA seperti halnya teman-teman yang lain, saya juga di SMA jurusan biologi ya, yang akhirnya saya mengambil jurusan di kedokteran. Alhamdulillah mungkin seangkatan saya ini hanya saya sendiri. Dokter Ali Sodik dok, kan kenal dok. Kakak kelas, iya. Dokter Ali Sodik itu angkatan 1992. Iya. Betul. Nah, sama Cak Nur. Dokter Nur itu angkatan 92. Oh, Dokter Nur. Kebetulan saya sama Dokter Nur satu kamar dulu di D5. Dokter Nur Krian kan? Ya, itu D5 sama-sama di D5 saya. Dokter Nur dapat salam nih. Sekarang dia didekati dok. Di Rumah Sakit Tentara di Brawijaya, Surabaya. Surabaya ya, alhamdulillah ya. Seperti Dokter Soleh juga. Ya, luar biasa Dokter Soleh. Semoga selalu pangkatnya naik ini di ketentaraan di dinas. Nah, memang saya sempat berkarir seperti beliaunya, cuma saya di PNS, ya, saya PNS. Artinya kembali lagi UGM ya dok ya? Ya, kembali lagi ke Tebu Ireng ini keberkahannya luar biasa ya. Dengan kita banyak silaturahmi dengan semacam ini dengan teman-teman Tebu Ireng, dan bahkan sampai sekarang ini juga saya masih banyak silaturahmi juga, walaupun memang nggak seinten Dokter Soleh. Ya, tetapi insya Allah lah kalau silaturahmi kita ini akan membawa keberkahan dan rezeki tersendiri buat kita ya. Bahkan beberapa kali saya juga berkomunikasi, bekerja sama di bidang pekerjaan ini ya dengan teman-teman teman-teman Tebu Ireng juga. Ya, artinya lintas profesi ya. Kebetulan saja saya dengan Dokter Soleh itu sama di dokter ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini kita akan bisa lebih memberikan sumbangsih apa yang kita
sudah miliki sekarang ini, tidak terlepas dari guru-guru kita semuanya, nggak terlepas dari Duriah Tebu Ireng, nggak terlepas dari teman-teman di sekitar Tebu Ireng yang selalu mendoakan, apalagi kalau malam Jumat kayak gini selalu ada yasinan dan lain-lain. Ini adalah keberkahan tersendiri. Yakin teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita mau silaturahmi, insya Allah nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar nalar, di luar rasional kita, ya. Dan yakin kalau orang di Tebu Ireng itu pasti akan sukses, ya. Kalau nggak sukses itu kebangetan sebetulnya. Kalau nggak sukses kebangetan. Kalau kalau alam di Tebu Ireng nggak sukses pasti ada yang salah, ya. Ya mungkin salahnya saya nggak tahu, tetapi kalau salah itu kembali lagi ke pondok, ke Makbaroh. Kembali lagi ke Makbaroh. Insya Allah nanti ada pengembalian yang bagus, ya. Insya Allah ada obat tersendiri, ya. Nah, kebetulan saya di Tebu Ireng juga dekat sama Duriahnya Kiai Hakam Khalid, ya. Sampai sekarang pun saya masih intens sekali dengan beliaunya, ya, dengan Duriahnya, dengan Gus Aing atau Neng Feti atau Neng Nuna. Kebetulan beliaunya juga Neng Nuna tinggal di Bogor, ya. Artinya beliau ini merupakan panutan-panutan kita bersama, ya. Nah, setidaknya teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, ayo kita saling untuk bisa silaturahmi sebisa mungkin. Sebisa mungkin, karena persaudaraan kita bukan hanya pada saat kita minum bareng-bareng airnya Tebu Ireng, tetapi kita sama-sama sujud, sama-sama Jumatan, sama-sama rukuk, sama-sama sholat di masjid Tebu Ireng itu yang sangat istimewa sekali. Ya, itu merupakan obat atau obat tersendiri bagi kita yang betul-betul pingin nih. Dan insya Allah saya hampir setiap 1 atau 2 kali setahun pasti insya Allah saya sempatkan ke sana. Ya, kemarin juga setelah 1 tahun abad NU, saya juga ke sana. Ya, insya Allah besok kita ada pertemuan alumni 93 bulan Juli tanggal 9 besok di di SMA atau Wahid Hasim. Insya Allah, ya, insya Allah besok kita akan ada acara reuni 30 93 gitu. Ya, 30. Reuni ke-30. Reuni ke-30 ya, Dok, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan belum jadi nenek-nenek dan kakek-kakek semua. Kayaknya kalau ini ya sudah 30 tahun. Sama besok kita akan ketemuan sama teman-teman SMA semua dan di kelas masing-masing barangkali, ya. Mengenang masa lalu, Dok, ya. Mengenang masa lalu. Nggak tahu apakah nanti topiknya itu membawa seragamnya masing-masing atau pakai sarung atau apa. Ya nanti panitia yang mengusulkan, ya. Yang jelas insya Allah kita. Kalau yang seangkatan dengan dokter yang profesi sama ada berapa, Dok? Kayaknya nggak ada. Oh, berarti dokter Bari sendiri, Dok, ya? Kebetulan belum ada. Nah, kalau angkatan Cak Nur itu di atasnya Pak Jenengan? 92, ya. Berarti barengannya dokter Ali? Ya, angkatan dokter Ali. Oh. Kalau angkatan saya mungkin dokter Ali yang Semarang itu sama Semarang. Dokter Nur. Oh, yang unda-undi lah, ya, Dok, ya. Ya, maksud saya yang dokter mungkin kenal, ya, Dok, ya. Maksudnya profesinya dokter gitu loh, Dok. Ya, itu saya kenal kedua-duanya, apalagi dengan Cak Dokter Nur itu sekamar. Sekamar, ya, Dok, ya. Jadi lucu, orangnya baik, ya, humble. Ya, orangnya menggemaskan lah. Kebetulan bareng sama saya, Dok. Oh, gitu. Di Hang Tua kan, Dok? Hang Tua. Ya, Gubernur luar biasa lah dia. Ya, salah satu panutan saya. Panutan, ya, Dok, ya. Karena memang dia pinter sebetulnya. Ya. Kok Dokter Arif kenal nggak, Dok? Izin, Dok. Dokter Arif. Arif jauh dari saya. Hah? Agak. Beliau sekarang di Probolinggo, Dok. Aslinya sih Jawa Tengah. Beliau. Kebetulan kan ini sama-sama Hang Tua. Alumni Tebu Ireng juga. Saya juga kemarin nggak sengaja waktu pas silaturahmi ke Probolinggo, ke Ketua IKPT Probolinggo, terus disampaikan kalau ada
alumni Tebuireng juga, dokter yang dinas di Rumah Sakit Probolinggo. RSUD. RSUD. RSD kota atau kabupaten, Dok? Kayaknya sih kota kayaknya. Kota ya? Kayaknya kota. Kota. Ya itu kebetulan apa namanya istrinya itu seangkatan dengan saya, Dok. Oh gitu. Seangkatan FK-nya. Ya itulah sambung silaturahmi. Iya, sambung silaturahmi luar biasa. Ini apa namanya panutan kita semua, Dokter Soleh ini. Karena nggak bisa belum bisa seaktif beliaunya inilah ya. Sambung menyambung, Dok. Ya. Kadang jujur, Dok, kalau kita melihat untuk memajukan IKPT itu sama halnya kalau kita ingin mencerdaskan otak kita, Dok. Salah satunya dengan cara yaitu menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lainnya, yaitu dengan tali silaturahmi itu, ya. Dok. Betul ya. Jadi kalau pengen tidak cepat tua, tetap pikun, maka silaturahmi. Kalau pengen cepat pikun, cepat tua, cepat. Udah diam diri di rumah ya. Kan? Diem, karena diem itu menunjukkan adanya kematian dini sebetulnya. Betul. Ya. Kalau di otak namanya brain atrofi, Dok. Brain atrofi ya. Ya. Kalau saya bilang kematian dini. Makanya, Dok, kemarin saya kan yang health talk itu, Dok, yang apa namanya meningkatkan kualitas tidur. Itu kan dalam rangka memperingati Hari Lansia, Dok, tanggal 29 Mei kemarin, Dok. Iya. Mohon maaf, ya 29 Mei ya kemarin tuh, Dok ya. Iya. Yaitu dalam rangka menyambut kegiatan Hari Lansia. Lansia ya. Sekarang istilah lansia itu diganti, Dok. Ya. Dengan istilah senior. Senior. Yang tadi Dr. Badri bilang biar tidak cepat tua. Kalau bahasa lansia itu kan lanjut usia, kayaknya sepuh. Istilah senior dan junior sekarang, Dok. Hebat. Batasannya tuh kalau nggak salah usia 57-an. Itu sudah senior. Senior. Jadi sebetulnya kalau senior atau lansia atau sekarang istilah Dokter Soleh tadi senior ya. Itu karena menunjukkan eksistensi apakah kita tetap mau silaturahmi, mau bergerak, mau aktivitas. Betul. Ya. Saya juga sama sebetulnya. Sekarang ini membuat lintasan-lintasan bagaimana kita biar tetap bergerak. Ya. Pada sekarang banyak orang yang ramai-ramai ke partai, ya saya ikut ke partai juga. Kenapa? Karena ternyata hidup ini dinamis. Iya. Ke partai bukan untuk kita harus menguasai atau ini, tetapi kita dinamis. Iya, kita meraup keberkahan, kemanfaatan ya. Saya teringat sekali anfa'uhum linnas ya, Dok ya. Saya teringat sekali apa yang diaturkan oleh Kiai Sahal Mahfud ya. Itu beliau pernah berujar kalau orang baik, menjadi orang baik itu sederhana. Anda cukup diem akan menjadi orang baik. Tetapi kalau Anda pengen menjadi orang yang bermanfaat, maka Anda harus berjuang, harus bergerak, harus selalu mengaktifkan otak bawah sadar kita untuk bagaimana kita bermanfaat bagi orang banyak. Keren, Dok. Nah, jadi teman-teman kalau pengen baik, diem aja. Ada orang partai rame-rame, diem aja. Pasti baik. Itu sudah baik. Baik. Ya, tapi tidak akan bermanfaat gitu loh. Kalau manfaat manakala kita mau partisipasi, ya. Pada saat saya masih di Tebuireng, saya sering, alhamdulillah, saya sering dipertemukan oleh Gus Dur. Secara sengaja atau tidak sengaja, sering karena Dok ya. Karena pada saat di Tebuireng saya tinggal di salah satunya di rumahnya Gus Hakam. Ya, ayah. Saya sebut ayah karena memang panggilan bagi kita ini adalah panggilan sayang. Ya. Kebetulan beliau Gus Dur sering ke kamar kita atau ke rumahnya ayah, sehingga saya pada saat tahun 93-an 92 akhir atau 93-an itu saya masih sempat dan sering ketemu Gus Dur. Ya. Bagaimana beliau beraktivitas luar biasa.
Ya. Jam 9 malam sudah masih di Tebu Ireng. Nggih. Subuh sudah di mana? Masya Allah. Besoknya lagi di mana? Jam siangnya itu di mana? Itu luar biasa. Berarti Dan akhirnya ini dokter-dokter mengetahui sendiri memang ya. Saya kurang lebih ceritanya bukan cerita, saya melihat sendiri, Masya Iya. Allah. Karena kebetulan saya ditunjukkan oleh Allah untuk ketemu Gus Dur dan berinteraksi. Walaupun memang ya saya bukan apa-apa, Nggih, karena dokter. saya hanya orang santri yang Nggih, dokter. mendiamin Nggih. di rumah Gus Hakam. Nggih, nggih, dokter. Sehingga Nggih. saya ya itu hanya menyaksikan sebagai Nggih. saksi. Nggih, Ya, nggih. bahwa Gus Dur yang begitu hebat Nggih, dokter. itu bukan Gus Dur yang diem, Nggih, dokter. tetapi Gus Dur yang selalu bergerak, Nggih, dokter. selalu pengen memanfaatkan waktu yang ada itu untuk bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga beliau bukan saja orang yang baik, Nggih, tetapi dokter. orang yang bermanfaat, gitu loh. Nggih, Ya. nggih. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Yai Sahal Mahfud tadi, Nggih, dokter. kalau kita hanya pengen orang yang Baik, diam aja, baik, Dok, diam ya. aja. Diam aja dong, baik. Ya, makanya dari inspirasi itu sebetulnya akhirnya saya dimandatin oleh teman-teman Nggih. di Jogja untuk Jogja. menjadi ketua PKN. ya Partai Kebangkitan Nusantara. Ya saya terima Nggih. dengan niat satu, yaitu bermanfaat bagi masyarakat saja. Karena saya tahu bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia Nggih. tidak akan bisa hanya satu pikiran, dua pikiran orang tertentu. Nggih, dokter. Tetapi dengan pikiran orang banyak, Nggih, dokter. banyak sekali orang yang memikirkan Indonesia, insya Allah Indonesia akan maju dengan sendirinya. Nggih, dokter. Jangan ditibankan, jangan dibebankan Pada satu orang. pada satu orang. Nggak mungkin, Sekonyol-konyolnya pikiran kita yaitu membebankan bangsa ini pada satu dua orang. Nggak Itu bisa, konyol ya, sekali, Dok, nggak ya. bisa. Kita harus semuanya ikut berpikir, Ikut berpikir, berpartisipasi, ya, Dok, ya. partisipasi. Jadi Oke. kemajuan ini nggak bisa hanya satu dua orang dipikirkan satu dua orang politisi, orang Nggih, profesor nggih. dan lain nggak bisa. Nggih. Mereka punya keterbatasan Keterbatasan. masing-masing. Insya Allah kalau kita mau bergerak bareng-bareng Nggih, dokter. dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing, Nggih. insya Allah Indonesia akan maju. Nggih. Ya, jadi emas, saya pernah di salah satu pertambangan emas terbesar Nggih. di dunia, di Nggih. Newmont, Nusa Tenggara Newmont. Barat. Ah, iya, KSB, Itu Dok, ya. bagaimana mengambil emas Nggih, Dok. itu dengan betul-betul digosok, disedot dan ini Disedot. betul-betul diaktifasikan. Iya. Aktivasi inilah yang sebetulnya teman-teman semuanya harus kita coba aktivasi juga. Nggih. Itikat niat kita juga. Niat kita dengan niat bahwa ini adalah untuk kemanfaatan, Nggih. ya, kemanfaatan bagi umat, bagi keluarga kita, bagi anak dan cucu kita bersama. Insya Allah Indonesia akan maju bersama, ya. Jadi jangan diartikan, oh saya ya benar aja itu Dr. Barir ketua partai, bukan. Nggih. Walaupun saya ketua partai, niat saya bukan pengen Nggih. adanya suatu penguasaan, gitu. Nggih. Tetapi bagaimana kita menginspirasi teman-teman yang lain biar Nggih. punya partisipasi yang sama, Betul, Dok, betul. ya, partisipasi bersama. Bahwa Indonesia bukan milik satu dua orang, Betul. Indonesia adalah milik kita bersama. Kemajuan Indonesia bukan kemajuan satu dua orang yang karena kepintarannya dia, tetapi karena kebersamaan kita, Betul. gotong royongan kita, Betul, gotong royong. ya. Insya Allah kalau kita mau gotong royong, mau sama-sama untuk memberikan sumbangsih, ya, Insya Allah Indonesia akan maju. Maju. Ya. Jadi jangan dibebankan kemajuan Pada- Indonesia pada satu dua orang. Tidak pantas Indonesia yang besar ini dibebankan hanya satu dua orang. Berarti yang ingin dokter sampaikan bahwa Indonesia ini akan maju jikalau kita bersama-sama mempunyai niat dan tentunya diaktualisasikan dalam perbuatan dalam hal memajukan Indonesia ini, ya, Dok, ya. Iya. Sehingga besar harapan kita semua warga Indonesia dari semua profesi, semua lini dari atas sampai dengan bawah itu sama-sama yang tadi dokter bilang, ya, Dok, ya, mau ingin memajukan, jangan dibebankan hanya pada segelintir orang, ya, Dok, ya.
Betul, betul. Jadi memang kita kalau mengacu pada bagaimana kita bisa bermanfaat, tentunya kita harus memulai bergerak, memikirkan, ya, tidak berpangku tangan. Apalagi kita dibikin di Tebu Ireng, nggak boleh kita berpangku tangan melihat keadaan ini hanya satu dua orang yang memikirkan Indonesia, ya. Nanti kalau kita nggak bergerak, maka ada orang lain yang pasti mengambil. Itu harus dipikirkan juga. Betul. Pasti akan ada orang yang ngambil. Kalau kita nggak saling ngambil, nggak saling. Berarti sebenarnya bukan permasalahan bangsa luar ataupun orang luar, akan tapi bagaimana kitanya sendiri yang di dalam ini harusnya punya partisipasi, ya Dok, ya? Iya, betul. Nah, jadi ya, masih. Jadi sebetulnya partisipasi kita itu terpenting, ya, apalagi kita sekarang sampai tahun 40-an besok 2040 ada bonus demografi. Artinya bonus pikiran, bonus otak, bonus energi yang sangat besar sekali. Kalau kita mau memikirkan semua, bangsa Indonesia akan menjadi negara termaju di dunia ini. Ya, kita pernah ada Sriwijaya, kita pernah ada Majapahit, itu bisa mengulang semuanya. Ya. Jadi artinya bukan karena Cina sekarang ini, bukan. Cina ini sekarang memang bonus demografi, tetapi Cina yang 40 atau 20 tahun yang akan datang, dia Cina yang bonus demografinya sudah kurang. Itu akan berganti dengan Indonesia. Dan saatnya sebetulnya Indonesia harus bersiap-siap, ya, dengan bonus demografi sampai tahun 2040 besok. Ini luar biasa. Artinya kalau kita mempersiapkan, ya, jadi bagaimana kita menjadi juara, bagaimana kita menjadi pemenang, bagaimana menjadi yang terbaik, ya. Maka dengan pikiran yang bagus, pikiran yang banyak, dengan kita bersama-sama bergerak, ya, insya Allah nanti kita akan menjadi negara-negara maju. Saya jadi tertarik, Dokter tadi menyampaikan secara global dalam hal ini wawasan Nusantara. Kalau kita breakdown, Dok, ke IKPT sendiri, IKPT ini kan merupakan organisasi yang mewadahi kita keluarga alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, ya Dok, ya. Tentunya kita sebagai alumni pasti mempunyai keinginan agar IKPT ini bisa maju, berkembang, dan bisa menjadi sebuah kekuatan di kancah nasional, Dok. Tentunya kalau tadi yang Dokter sampaikan panjang lebar bahwa kita semuanya tidak bisa, bangsa ini dibebankan atau yang memikirkan cuma satu atau dua orang, akan tapi harus semuanya. Apakah hal serupa yang mungkin bisa kita lakukan di IKPT, Dok? Ya, saya teringat Dr. Soleh, ya. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Yai Solahuddin, ya, Yarham. Beliau luar biasa, menginspirasi kita semuanya. Kita punya sejarah baik yang ditorehkan oleh beliaunya. Bagaimana Bu Hovifah itu bisa ditelurkan, ya, itu terlepas dari kontrak diiyakan atau tidak. Beliau luar biasa bisa menghadirkan Bu Hovifah menjadi gubernur. Ya. Gubernur wanita pertama di Jawa Timur barangkali, ya. Gileres, betul, Dokter. Ya. Dan itu gubernur NU pertama juga. Ingat, ya, bahwa Bu Hovifah itu adalah gubernur NU pertama. Ya. Itu hasil karya dari Zuriyah Tebu Ireng. Ya, artinya beliau mengajak kita semuanya, mengajak teman-teman IKPT ini bahwa kita pernah loh punya gubernur. Apakah nggak bisa kita punya presiden dari IKPT? Amin, amin. Nggak apa-apa, bagus. Wallahu a'lam siapa yang jadi itu, tapi inspirasi dari almarhum Kiai Solahuddin
Yarham. Yarham. Ini luar biasa. Masya Allah. Kita bisa belajar banyak dengan beliaunya. Masya Allah. Ya, bagaimana strategi beliau, bagaimana silaturahmi beliau, Gitu, bagaimana ikatan beliau, bagaimana visi beliaunya, gitu ya, Gitu, untuk bisa menggulkan pertama kali gubernur NU pertama di Jawa Timur yang basis basisnya orang harus dipimpin orang NU sendiri. Ya, ini luar biasa dan ini Bu Hovifah itu merupakan karya besar dari Gus Solah. Ya, dan saya ada impian dan ini mungkin saja bisa terwujud. Amin ya Allah, amin, ya. Amin. Ya Manakala Allah. kita bisa bergerak semuanya. Dan ingat, partai ini adalah kendaraan konstitusi. Kendaraan yang peralihan kekuasaan itu harus dari partai, teman-teman. Nggak ada bisa sampai demo setiap hari di DPR nggak akan bisa menurunkan. Tetapi kalau Anda mengambil alih semua kekuasaan di kepartaian, Anda sebagai ketua PDI, ketua Golkar, ketua apa namanya Nasdem, ketua apa namanya P3, ketua apa namanya PKS. Nggak apa-apa dok. Ya, nggak ada masalah. Yang penting kita menguasai seluruh partai itu kendaraan ya dok ya. Kendaraan. Artinya itu kita bisa bersatu di situ gitu loh. Itu dia, keren. Coba kita sama ya. Sama. Termasuk di PKN dok. Ya, termasuk PKN. Ya, PKN juga kendaraan. Ya, artinya kalau teman-teman sekarang aktif di partai yang lain, luar biasa, Anda harus menjadi yang terbaik di situ karena kendaraan konstitusi untuk Anda bisa meraih menjadi presiden, menjadi penguasa, mengatur republik ini, Anda harus pakai partai. Ya. Nah, ini sudah terwujud oleh Gus Solah yang bisa menelurkan Bu Hovifah, walaupun memang dengan cara lain, ya, dengan cara lain. Tapi kalau cara Gus Solah tidak bisa semua orang bisa melakukan, hanya orang-orang tertentu. Tetapi kalau kolektivitas kita itu dengan kepartaian, cara konstitusi yang bisa kita lakukan itu adalah di kepartaian, itu adalah pengambilan alih untuk secara konstitusi itu bisa kita ambil. Ya. Dan bagaimana waktu sama Gus Dur beliau memakai kendaraan PKB, ya kan? Itu bisa menjadi presiden pertama NU. Presiden Republik Indonesia dari NU. Nanti ke depan kita berdoa bersama presiden dari KPT dok ya? Iya, insya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan, insya Allah lah. IKPT ini adalah Indonesia kecil. Iya. IKPT ini Indonesia kecil. Indonesia adalah IKPT besar. IKPT Indonesia kecil, Indonesia IKPT besar. Ya. Kalau mau tagline macam itu luar biasa, Dr. Soleh. Ya. Analoginya bagus dong. Ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa alumni kita ini sudah dari Sabang sampai Merauke ada. Betul. Bahkan di beberapa daerah provinsi itu hampir ada alumni dari Tebu Ireng 1, 2, 3 sampai sekarang. Bahkan menempati jabatan-jabatan strategis juga. Ya betul ya. Saya beberapa waktu yang lalu juga ketemu Pak Holek, itu mantan Bupati Wonosobo. Itu satu juga kali wakil bupati, 2 kali bupati. Dan mau mencalonkan jadi wakil gubernur waktu itu enggak. Nah, artinya apa? Ya itu yang saya katakan bahwa IKPT ini adalah Indonesia kecil, ya. Indonesia adalah IKPT besar. Ya. Tagline ini coba. Nanti kalau kita gaungkan, Dr. Soleh gaungkan, insya Allah nanti menjadi keberkahan tersendiri. Amin. Benar dok. Saya kenapa giat silaturahmi semata-mata kalau kita melihat orkestra dok, itu kan dibutuhkan kemampuan dirijen dalam menggabungkan komposer-komposer yang ada kan dok ya, sehingga nanti akan terdengar musik yang sangat merdu dan sangat indah didengar kan dok. Oleh karena itu inilah
pentingnya kita bersilaturahmi sehingga kita bisa mengkoneksikan antara satu alumni dengan alumni yang lain yang tadi Dr. Barir harapkan, ya kan, IKPT ini adalah Indonesia kecil. Minimal kita bisa mengkoneksikan seluruh alumni Tobira yang ada di seluruh Indonesia gitu loh, Dok. Dan ingat Dokter Soleh, RI2 Wapres itu ya. termasuk mau nggak mau kan alumni juga, ya kan? Artinya sekarang Indonesia ini memiliki dipimpin alumni juga. Alumni juga. Kemudian nanti lebih banyak lagi sebetulnya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan hanya jadi wapresnya, tetapi mungkin jadi presidennya juga. Amin. Mungkin menteri-menterinya juga banyak dari IKPT. Dari kan, IKPT gitu. ya. Insya Allah di 2024 mudah-mudahan nanti ada yang menteri di IKPT nih, Dok. Bukan impian karena bukan impian. Kita pengen sudah wujud juga kan. Betul, Dok. Bukan impian sih, Dok. Iya, bukan impian karena kan. memang potensi itu terbuka lebar, hebat-hebat alumni Tobira gitu, Dok. Termasuk Dr. Barir juga nih hebat ini. Kita hanya mengikuti senior kata Dokter. Sama, Dok. Mengikuti senior. Mengikuti jejak-jejak orang soleh kan. Termasuk Dokter Soleh. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah, Dok, tadi banyak hal yang kita bicarakan dan tentunya sangat bermanfaat ya, Dok ya. Amin. Kayaknya kalau kita ngobrol bisa sampai malam sampai tutup, kayaknya masih bisa ngobrol juga, Dok. Oke. Dokter, kira-kira, Dok, ada yang ingin disampaikan kepada seluruh alumni Tobira dimanapun berada, Dok? Monggo, Dok. Ya, teman-teman semuanya, apa yang saya satir dari Kiai Sahal Mahfud tadi, ayo kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi jadilah orang yang bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat itu orang yang paling dicintain oleh Sang Khalik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin IKPT ini adalah Indonesia kecil dan Indonesia adalah IKPT besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Dokter. Mudah-mudahan Dokter Barir sekeluarga dan kita semua keluarga Tobira memberikan kesehatan, Dokter ya, dan keberkahan, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih ya.